Setelah penggiat gawai Indonesia digembarkan oleh hadirnya Itel S23 pada Juni 2023, kini giliran varian plusnya yang unjuk gigi. Ya, Itel S23 Plus hadir di pasar smartphone Afrika dengan harga di bawah 2 juta. Di Indonesia, Itel S23 Plus akan hadir pada Oktober 2023 dengan harga di bawah 2,5 juta. Harga tersebut masih tergolong murah jika menilik keseluruhan fitur dan spesifikasi yang ditawarkan Itel S23 Plus. Tapi tentu tak ada HP yang benar-benar sempurna. Karena itu mari kita simak kelebihan dan kekurangan Itel S23 Plus yang sudah tim Gadget rangkum. Di saat Itel S23 reguler hanya membawakan panel IPS LCD, kini Itel S23 Plus dikemas dengan layar AMOLED yang lebih cerah, hemat daya, serta memiliki kontras rasio yang tinggi. Ini menjadikan Itel S23 Plus sebagai salah satu yang termurah yang sudah hadirkan panel AMOLED lengkung di harga 2 jutaan. Panel AMOLED pada Itel S23 Plus berukuran 6,78 inci pada resolusi 1080p. Untuk kimut warnanya, layar mendukung 99% DCI-P3 dengan kontras rasio 400.000:1 untuk pengalaman visual yang lebih menjanjikan. Umumnya, panel AMOLED di harga murah sekalipun sudah disandingkan dengan refresh rate 90Hz yang tinggi. Namun sayangnya Itel S23 Plus hanya menggunakan refresh rate standar 60Hz. Ini bukan masalah besar, bisa ada layar AMOLED lengkung atau curved display di harga 2 jutaan saja sudah menggembirakan. Itel S23 Plus ditopang dengan unit SoC Tiger T616 pada fabrikasi 12 nanometer. Saya mulai banyak menemukan chipset unit SoC pada sejumlah HP entry level, dan buat saya ini adalah sebuah kemajuan pada industri smartphone. Spesifikasi unit SoC Tiger T616 di ponsel ini tak berbeda jauh dengan unit SoC Tiger T606 pada Itel S23 reguler. Sama-sama bawakan 2 unit Cortex A75 dan 6 inti Cortex A55. Bedanya, clock speed di unit SoC Tiger T616 alami peningkatan menjadi 2,0 GHz. Tak lupa, unit SoC Tiger T616 juga mengandalkan kartu pengolah grafis atau GPU berupa Mali G67 MP1 dengan frekuensi 650 MHz. Itel S23 Plus menyajikan desain kamera belakang yang imersif dan mirip seperti HP iPhone. Modul kameranya agak terlihat besar dengan 3 buah lensa yang disusun secara zigzag sehingga menyerupai kamera boba pada seri iPhone. Layar smartphone mendukung desain kamera depan pansul alih-alih water drop notch. Ini memberikan kesan premium yang tak ditawarkan pada Itel S23 reguler. Ponsel ini memiliki ketebalan bodi yang cukup tipis di angka 7,9 mm. Selain itu, Itel S23 Plus juga hadirkan dengan fitur antarmuka bernama Dynamic Bar. Fungsinya tak jauh berbeda dengan Dynamic Island yang dimiliki oleh 2 varian tertinggi yakni iPhone 14 dan iPhone 15. Fitur Dynamic Bar dapat menampilkan aksen visual yang melebar dari arah pansul untuk menampilkan informasi penting seperti notifikasi, panggilan telepon, status baterai, dan masih banyak lagi. Ini membuat keberadaan pansul di layar tampak memiliki fungsi pada segi visitabilitas dan tak hanya sekedar sebagai kamera selfie saja. Baterai pada Itel S23 Plus berada di kapasitas 5000 mAh. Bukan angka yang mengejutkan mengingat mayoritas smartphone lain juga hadirkan baterai yang sama. Sebagai informasi, Itel S23 reguler juga membawakan kapasitas yang sama. Namun yang berbeda pada versi Plus ini adalah kehadiran fast charging 18W yang disinyalir dapat meningkatkan baterai dari kosong menjadi penuh dalam kurun waktu 2 jam. Satu hal yang membuat Itel S23 Plus begitu layak diminati adalah storage-nya yang begitu besar, yakni 256GB. Tak tanggung-tanggung, jenis storage-nya pun sudah UFS 2.0, di saat mayoritas HP entry level lain masih berkutat di eMMC 5.1. Adapun kapasitas RAM-nya berada di kapasitas 8GB pada jenis LPDDR4X, dapat diperluas hingga 16GB melalui fitur Memory Fusion. Itel S23 Plus turut dibekali dengan Atom Storage teknologi yang dapat mendeteksi dan mengatur data terfragmentasi secara otomatis.
Pada Itel S23 Plus ini, perusahaan telah menyiapkan fitur NFC. Dengan fitur NFC, pengguna dapat bertukar data antar perangkat dan juga mengecek serta mengisi saldo e-money hanya dari tempat duduk pengguna. Selain NFC, konektivitas lain turut hadir di Itel S23 Plus, yakni Wi-Fi Dual Band 5 GHz, jaringan 4G seluler, USB-C 2.0 yang mendukung OTG, dan pastinya tak ketinggalan Bluetooth. Itel S23 Plus sendiri hanya dikemas dengan kamera utama 50 megapiksel dengan tambahan deep sensor 2 megapiksel sebagai bonusnya. Tak ada kamera ultrawide di HP ini, yang mana cukup bisa dimaklumi mengingat harganya yang murah ditambah dengan isu kelangkaan chipset yang masih memberikan dampak di industri. Yang bikin saya takjub selanjutnya adalah resolusi kamera depan sebesar 32 megapiksel, naik drastis dari semula 8 megapiksel pada Itel S23 reguler. Kemampuan videografinya mendukung resolusi standar 1080p pada kecepatan 30 fps. Umumnya smartphone hanya memiliki masa garansi resmi selama 1 tahun, tapi Itel S23 Plus menawarkan sesuatu yang berbeda, karena sudah mengantongi masa garansi lebih panjang, yakni 3 tahun. Adapun kerusakan layar, perusahaan siap menyediakan layar pengganti jika kerusakan terjadi pada kurun waktu 6 bulan setelah masa pembelian. Itel S23 Plus pun dirilis menggunakan Itel OS 13 yang berbasiskan Android 13. Dari dalam box penjualan Itel S23 Plus, Anda bisa menemukan casing plastik, unit ponsel SIM ejector, kabel data USB-C, dan juga earphone pada konektivitas USB-C, serta adapter earphone. Sayangnya, kendati mendukung fast charging 18 watt, Anda mesti membeli charger secara terpisah. Itel S23 Plus menggunakan storage luas di 256 GB sehingga memberikan ide pada perusahaan untuk tak membekalinya dengan slot memori eksternal. Padahal, slot microSD masih tergolong penting untuk keperluan backup data secara luring. Selain itu, Itel S23 Plus juga tak menyediakan port 3,5 mm. Sebuah fenomena yang nyaris tak pernah terdengar untuk HP kelas entry level. Biasanya, hanya ponsel kelas atas menengah yang mulai menghilangkan port audio. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar gaming terbaik dari Gadget Me.